Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengulas materi pelajaran bahasa Indonesia pada tema 6 subtema 2, yaitu tentang cara membuat puisi. Namun sebelum kita mulai kegiatan belajar tersebut, marilah kita terlebih dahulu berdoa dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin dan juga kemudahan dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, apa saja hal-hal yang akan kita pelajari dalam pembahasan tentang cara membuat puisi ini? Ada 4 poin yang sudah Pak Aris rumuskan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, memilih pilihan kata atau diksi yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan puisi yang syarat dengan makna. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan makna puisi yang kita buat. Namun untuk lebih mudahnya kalian menyerap materi yang sudah Pak Aris siapkan pada kegiatan belajar hari ini, silakan kalian buka LKS Bahasa Indonesia kalian pada tema 6 subtema 2. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, sudah disampaikan oleh Pak Aris di awal bahwa ada 4 hal pokok yang harus disiapkan bila kita ingin membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema yang kita pilih haruslah tema-tema yang menarik. Kalian bisa memilih tema yang familiar dengan kalian, misalnya tema tentang kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, di sekolah, juga tema-tema khusus misalnya tentang sejarah dan lain-lain. Pilihan tema harus disesuaikan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai kita memilih tema yang tidak kita kuasai. Oleh karena itu, pilihlah tema yang benar-benar kalian kuasai sehingga proses pembuatan puisi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Setelah menentukan tema, hal kedua yang harus kalian lakukan adalah memulai penulisan puisi. Menulis puisi diawali juga dengan memilih kata-kata yang tepat atau diksi-diksi yang menarik, sehingga ketika kita merangkai kata itu menjadi sebuah kalimat pada larik atau baris puisi, kalimat yang kita buat benar-benar kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang menarik. Pilihan kata itu seyogyanya merupakan kata-kata yang bersifat baku. Kalian masih ingat anak-anak materi pada semester 1 yang lalu tentang kata baku? Kata baku adalah kata yang tercantum secara resmi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita membuat puisi dalam bahasa Indonesia, tentunya kita harus menggunakan kata-kata berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah kita menulis kalimat per kalimat menjadi sebuah larik atau baris pada puisi yang kemudian membentuk bait, nah kita juga harus jangan lupa untuk menyisipkan makna khusus atau pesan moral khusus yang kita
masukkan sebagai inti atau tujuan dari pembuatan puisi tersebut. Tentunya seorang penulis pasti ingin menyisipkan pesan khusus bagi mereka yang membaca karya puisinya. Pesan itu bisa secara tersurat, artinya benar-benar tertulis dalam kalimat dan langsung ditemukan oleh pembaca. Juga bisa pesan yang bersifat tersirat. Jadi pembacanya harus mencari dengan teliti, mencari dengan cermat sebenarnya pesan apa yang sengaja ditulis oleh penulis itu di dalam puisi yang dia buat. Nah, pada poin yang keempat inilah perlu kiranya kita banyak-banyak belajar untuk mencari pesan moral yang disisipkan dalam sebuah puisi. Semakin sering kita membaca puisi dan belajar untuk menangkap pesan atau amanat yang dibuat oleh si pengarang, maka akan semakin terampil, akan semakin mudah kita untuk bisa menemukan amanat atau pesan moral yang dibuat oleh si pengarang puisi tersebut. Nah, sampai di sini, adakah yang belum kalian pahami, anak-anakku? Nah, kesimpulan dari video pembelajaran hari ini apa? Ayo. Nah, untuk kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang harus kalian ingat, membuat puisi itu dibutuhkan keterampilan dalam pemilihan tema, serta ketepatan dalam memilih diksi atau pilihan kata yang menarik, sehingga puisi yang kita tulis akhirnya menjadi sebuah puisi dengan estetika atau nilai keindahan yang sangat tinggi. Dan jangan lupa, puisi pasti memiliki pesan khusus atau makna yang sengaja disisipkan oleh si pengarang agar diketahui oleh si pembacanya. Demikian untuk materi BDR Bahasa Indonesia pada tema 6, subtema 2 tentang cara-cara membuat puisi. Agar kalian semakin terampil dan semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya, jangan lupa untuk mempelajari dan mengerjakan tugas PH Bahasa Indonesia pada tema 6, subtema 2. Dari sini Pak Aris cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.